Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal. Di video kali ini aku ingin ngebahas terkait dengan Dapodik versi 2026B, dimana pada versi 2026B ada beberapa data yang masih invalid. Dan hari ini aku ingin menyelesaikan data-data yang masih invalid pada menu di Dapodik versi 2026B. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupakan untuk subscribe, like, dan komen channel ini supaya channelnya semakin berkembang dan semakin memberikan informasi yang menarik buat kalian semua. Oke, kita langsung menuju ke videonya. Oke guys, ini adalah tampilan Dapodik versi 2026B, dimana versi 2026B ini mengalami sebuah pembaruan dan kita harus menyelesaikan terkait dengan data yang masih invalid pada menu validasi lokal. Kita menuju ke validasi lokal terlebih dahulu. Nah, di video ini kita akan membahas terkait dengan invalid pada menu Sarpras gitu ya. Nanti aku akan mengajari kalian bagaimana cara menyelesaikan data invalid pada menu Sarpras dalam waktu hanya cukup 5 menit saja. Jadi tidak perlu lama-lama, tidak perlu panjang lebar. Jadi nanti dengan cara 5 menit kalian akan melihat tutorial ini dan selesai. Data Sarpras akan secara otomatis tersimpan dan valid gitu ya. Terlebih dahulu yang pertama kalian harus klikkan dulu data Sarpras dan kita akan refresh di sini ya. Data Sarpras pada Dapodik versi 2026B di sekolah ini itu ada 313 yang invalid. Artinya data ini masih belum valid dan masih belum bisa dilakukan yang namanya sinkronisasi. Nah, sekarang kita akan melakukan data yang awalnya invalid 313 ini, nanti kita akan menyelesaikannya dalam waktu yang singkat. Bagaimana caranya supaya data yang invalid ini menjadi valid gitu ya guys ya. Oke. Kita menuju ke menu Sarpras, kemudian kita klik tanah dan bangunan di sini. Jadi dalam menu Sarpras itu di sini disediakan dua tanah ternyata ya. Ada tanah 1 dan tanah 2 gitu ya. Kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan yang tanah 1 dulu ya. Di dalam menu aksi ini kita klik, kemudian cara cepatnya adalah kalau kalian pengen tahu ya cara manual gitu ya, ini kita klik kemudian kita klik ruang gitu ya. Nah, yang invalid itu tadi adalah terkait dengan kondisi ya. Satu persatu ini harus kita perbaiki kondisinya. Di sini ada kondisi gitu ya. Ada kondisi. Nah, kita harus perbaiki satu persatu ini. Nah, itu adalah cara manual gitu ya. Ini harus kita perbaiki secara satu persatu gitu ya. Kondisi ini. Kemudian terkait dengan alat juga kita harus perbaiki satu persatu. Alat ya, kita pilih ruang gitu ya. Misalnya ini ya, kita harus pilih ruang, kemudian kita harus ini. Di sini ada tulisan belum diisi. Nah, ini harus kita isi satu persatu. Itu adalah cara manual. Tetapi guys, karena ini adalah Dapodik versi 2026B, artinya ini di semester 2, maka ada cara cepat untuk menyelesaikan Sarpras yang jumlah totalnya adalah 313 yang invalid. Jadi dari total 313 yang invalid tadi nanti akan dalam waktu sekejap gitu ya, akan otomatis hilang gitu ya, dan datanya akan menjadi valid. Caranya adalah kita klikkan tanah dan bangunan, kemudian kita klik satu persatu tanahnya. Misalnya di sini ada 5 atau 10 tanah, maka kita klik satu persatu. Kemudian kita klik menu aksi dan kita klik yang namanya salin data periodik. Secara otomatis nanti akan menjadi valid gitu ya. Kita klik 1, 2, 3. Kita klikkan ya. Dan ini sedang menyalin. Mohon ditunggu. Oke. Apakah ini akan berhasil? Ya, ternyata ada beberapa hal yang berhasil. Kita baca ya. Data periodik tanah NJP berhasil 0, gagal 0, dilewati 2. Oke. Data periodik bangunan ya dilewati 8. Oke. Data periodik ruang ya berhasil 24 ya. Gagal dan lewati 4. Data periodik alat status kelaikan berhasil 289 ya. Gagal 0 dan dilewati 0. Data periodik buku status kelaikan berhasil 1, gagal 0, dilewati 0. Oke. Setelah tanah pertama, kita lanjut ke tanah yang kedua. Kita klik menu ASI, kemudian kita klik salin data periodik, kita klik ya dan kita tunggu. Oke ya, kita klik oke. Nah, kita coba setelah kita melakukan salin data periodik seperti itu, kita coba cek di validasi lokal apa saja yang masih invalid di sana ya. Kemudian kita klik menu Sarpras dan kita klik refresh gitu ya guys ya. Oke.
Oke, dalam waktu sekejap, data surprise yang awalnya invalid 313 menjadi 0 dengan sangat-sangat cepat gitu ya. Dalam waktu 5 menit, kita sudah menyelesaikan data invalid yang berada pada menu surprise yang awalnya 313 menjadi 0 gitu ya. Maka dengan ini data surprise sudah dinyatakan valid gitu ya guys ya. Oke, itu saja konten hari ini. Terima kasih kalian sudah nonton di konten cara penanganan menu surprise, menu invalid di surprise dengan sekejap, dengan waktu hanya 5 menit sudah selesai dan bisa diselesaikan dengan valid gitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan informasi buat kalian semuanya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.